Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aristianto, SSyMH, selaku dosen pengampu fikih siasah dan teman-teman dari Hukum Ekonomi kelas I yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Oktaviani dengan NIM 222111114, ingin mempresentasikan tentang konsep siasah dusturiyah. Yang pertama, pengertian siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Siasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Ruang lingkup siasah dusturiyah yaitu yang pertama siasah tasyri'iyah atau legislatif, siasah tanfidiyah atau eksekutif, siasah qadariyah atau yudikatif, siasah idariyah atau administrasi negara. Sumber siasah dusturiyah yang pertama ada Al-Quran Al-Karim, kedua hadis, ketiga kebijakan Khulafaur Rasyidin, yang keempat hasil ijtihad para ulama, kelima adat kebiasaan. Refleksi siasah dusturiyah di Indonesia. 1. Kekuasaan membuat undang-undang. 2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan kehakiman. 4. Kekuasaan kepolisian. 5. Kekuasaan kejaksaan. 6. Kekuasaan memeriksa keuangan negara. Konsep negara hukum yaitu konstitusi, legislatif, ummah, syura, dan demokrasi. Materi selanjutnya konsep siasah dauliyah. Pengertian siasah dauliyah. Siasah dauliyah sebagai kekuasaan kepada negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum azimi, hudud, dan qisos. Ruang lingkup siasah dauliyah yaitu perjanjian internasional, perlakuan terhadap tawanan, kewajiban hak atau negara terhadap negara lain, aturan perang, ekstradisi, pemberian suaka politik dan keamanan, penentuan situasi damai atau perang. Dasar-dasar siasah dauliyah. Pertama, asas kemakmuran manusia. 2. Asas persamaan. 3. Asas keadilan. 4. Asas kemusyawaratan. 5. Asas kebebasan. 6. Asas kehormatan manusia. 7. Asas toleransi. 8. Asas kerjasama. Praktik hubungan internasional. Yang pertama, direct telecommunication. 2. Bilateral diplomasi. 3. Multilateral diplomasi. 4. Simetri. 5. Mediation. Materi selanjutnya konsep siasah mauliyah. Pengertian siasah mauliyah. Siasah mauliyah secara bahasa ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara istilah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Sumber hukum siasah mauliyah. Sumber hukumnya yang pertama Al-Quran, kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Bila seseorang ingin menemukan hukum untuk menjadi suatu kejadian tindakan, pertama yang harus dilakukan ialah mencari jawaban penyelesaian di dalam Al-Quran. Kedua, hadis. Hukum dari hadis yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan pengeluaran negara yang sesuai. Sumber pengeluaran. Sumber pengeluarannya yang pertama itu menggaji pegawai pemerintahan. Kedua, menggaji para tentara dan aparatur negara, membuat irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperkuat alat pertahanan negara, membangun infrastruktur.
Sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang pertama hak milik, kedua zakat, tiga gorimah, empat jizyah, lima fa'i, enam kharaj, tujuh baitul mal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.